Terus ini benar-benar unik. Ini mirip banget dengan budaya Jawa, budaya bahkan Kalimantan Selatan. Yaitu ada kata yang mana itu benar-benar digunakan untuk menghaluskan dan hampir mirip. Kalau kita dalam orang Jawa misalnya nggih gitu ya. Kalau kita orang Banjar inggih gitu ya. Nah, kalau di India Medos adalah ucapannya seperti ini. Halo Medos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube ini. Semoga Medos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, dan juga kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Bagi Medos yang sedang ada ujian, semoga diberikan kelancaran, jalan keluar. Bagi yang mungkin sedang sakit, semoga diberikan segera kesembuhan. Dan yang pastinya bagi para pejuang nafkah, semoga dilancarkan dalam mencari nafkahnya dan diluaskan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Medos, setelah sekian lama, saya mungkin sudah lama tidak bikin video, terlebih pada saat mulai mendekati yang namanya hari raya dan juga pasca hari raya, karena memang benar-benar menikmati ya mudik di kampung halaman di Martapura di Kalimantan Selatan, Medos. Dan dengan kesibukan yang ada, akhirnya baru bisa bikin video Medos saat ini ya. Jadi saya mohon maaf Medos, dan bismillah ya, semoga ke depan kita bisa lebih konsisten lagi untuk berbagi pengetahuan terkait India. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin ngebahas nih terkait apa saja sih sebenarnya kesamaan etika ataupun norma antara Indonesia dan India Medos, yang mana saya rasakan selama berinteraksi kurang lebih selama 8 tahun, tepatnya di India Utara, di kota New Delhi dan sekitarnya Medos. Jadi memang etika ataupun norma-norma ini saya rasakan tuh ada kesamaan ya. Loh, kok yang di Indonesia seperti ini dan di India ternyata juga berlaku gitu Medos ya, tidak melulu berbeda terus ya. Jadi saya sudah mensarikan setidaknya ada 10 kesamaan norma ataupun etika ataupun kebiasaan yang ada di Indonesia dan ternyata juga berlaku di India. Penasaran Medos? Terus ikuti videonya. Sebelum kita memulai video ini, tentu saja video ini dibuat ya bertujuan agar Medos ketika berkunjung ke India, sekedar untuk wisata ataupun sekedar untuk perjalanan bisnis sebentar, transit, atau bahkan mungkin Medos akan berstudi, bekerja dalam waktu lama di India. Semoga ini bisa bermanfaat dan tentunya semakin mengeratkan ya hubungan yang baik gitu ya dengan warga India, khususnya yang ada di India Utara. Semoga saja juga bisa teraplikasikan dengan mereka yang ada di India Selatan. Amin. Baik Medos, kesamaan pertama Medos ya, etika antara orang Indonesia dengan India ataupun norma antara orang Indonesia dan India, yang pertama Medos adalah menghormati orang tua Medos. Ya, kalau kita di Indonesia tentu ya ketika berhadapan dengan orang tua tentu kita harus lebih merendahkan diri kita gitu ya. Dan ini juga terjadi di India Medos, ketika kita lewat ya Medos ya, kita harus lebih apa ya, memberikan respect ataupun penghormatan kepada mereka. Kita lebih apa bisa dikatakan merendahkan diri kita. Kita harus lebih ya lebih dulu lah untuk bisa menyapa mereka ya, dan juga berkata lebih halus kepada mereka, tidak boleh kasar kepada mereka. Dan ini juga berlaku di India Medos, terlebih seorang ibu ya Medos ya, itu sangat-sangat dihormati di India ya, apalagi kalau mereka sudah sepuh gitu ya dan usia lanjut, tentu itu akan sangat dihormati oleh mereka yang lebih muda gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua Medos adalah saling menyapa Medos. Kalau sapaan di India itu Medos banyak ya, mulai dari yang sangat lazim ataupun biasa namaste, sampai yang cukup berkaitan dengan religius yang cukup erat ya, yaitu agama Hindu, ram-ram gitu ya, itu juga ada biasanya disampaikan. Jadi kalau kita kan assalamualaikum, hai, halo, permisi, ataupun apapun itu ya Medos ya. Jadi saling sapa pun di India juga ada Medos ya. Jadi setidaknya Medos ketika kita bertemu ataupun berpapasan gitu ya, kalau misalnya mereka biasanya anak muda ya, kita biasanya sih bisa aja sih hai, halo gitu ya. Tapi kalau biasanya kalau sama orang India yang biasanya bisa dikatakan sudah lebih senior, ataupun mereka yang bisa dikatakan paruh baya, ataupun bisa dikatakan mereka yang tidak berbahasa Inggris misalnya gitu ya, ini bisa kita menggunakan yang namanya kata namaste Medos ya.
itu memang bisa kita artikan juga dengan kata halo. Jadi saling menyapa ini Medos sudah menjadi sesuatu yang lumrah di India gitu ya. Jadi ketika lewat nggak langsung lewat aja, tapi ada di situ yang namanya saling sapa Medos ya, baik itu dengan sapaan. Kalau muslim biasanya assalamualaikum, kalau misalnya dengan yang teman biasa hai halo gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya dengan orang yang Hindu biasanya mereka biasanya menggunakan sapa namaste ataupun ram ram Medos. Jadi memang benar-benar sudah sangat lazim. Dan yang ketiga Medos adalah ya penggunaan tangan kanan Medos ya. Jadi memang penggunaan tangan kanan khususnya ketika memberi sesuatu, mengambil sesuatu, dan juga mungkin ya ketika kita makan gitu ya, ketika menulis, itu merupakan memang sesuatu yang sangat lazim, merupakan tangan yang sering dipilih ya, yang mana ketika ingin berinteraksi dengan cara yang beretika ataupun dengan cara yang baik. Jadi memang juga menggunakan tangan kanan khususnya ketika menerima ataupun ketika ingin memberi sesuatu Medos barang kepada orang lain. Jadi tangan kanan juga menjadi sesuatu gambaran ya kesopanan ya, etika yang ada di India Medos. Yang kelima Medos ya, ini memang hampir sama dengan di Indonesia ya. Kita kalau di Indonesia gitu ya, sangat erat sekali dengan yang namanya aktivitas beribadah ataupun beragama ya. Jadi banyak orang Indonesia yang pergi ke masjid gitu ya, ataupun mungkin menggunakan ya pakaian-pakaian yang berkaitan erat dengan identitas seorang muslim misalnya. Nah, di India pun juga ya. Mereka juga menganggap agama penting ya, bahkan ini masuk 10 besar ya, di mana negara yang menganggap agama itu penting ya, sekitar 70-an% ya orang India menganggap agama itu penting. Dan biasanya mereka yang taat beragama ya, mereka akan pergi ke kuil-kuil gitu ya, ke kuil-kuil Hindu ataupun ke tempat ibadah dari agama-agama lain ya, entah itu Sikh ya, Jain, Buddha ataupun yang beragama Kristen termasuk juga yang Muslim Medos. Dan biasanya memang Medos mereka yang taat beragama ini juga khususnya dari yang beragama Hindu adalah mereka yang ya memilih makanan vegetarian ya, ataupun makanan yang tanpa ada unsur daging di situ Medos ya. Jadi ini adalah salah satu kesamaan yang saya pikir sama. Jadi tingkat menjalankan agamanya tuh cukup tinggi juga gitu ya, antusiasmenya dan juga kepercayaannya Medos. Yang keenam, orang India Medos hampir sama dengan orang Indonesia ya. Ketika diberi pasti awalnya adalah menolak dulu Medos ya. Ya, itu saya rasakan Medos ketika saya memberikan sesuatu kepada Ravinder ataupun Fayaz ataupun Abdurrahman Bhai gitu ya, pasti mereka nolak dulu gitu ya. Dan pastinya menolak dulu, tapi setelah kita agak paksa-paksa akhirnya mereka menerima. Memang ini adalah sejenis basa-basi, tapi basa-basi yang sifatnya sopan santun Medos. Dan pastinya mereka juga mengucapkan terima kasih atas pemberian kita itu Medos ya, pemberian kita itu Medos ya. Jadi ya orang India juga punya unggah-ungguh itu Medos ya. Jadi jangan sampai kita berpikir oh mereka langsung terima-terima aja, enggak ya, apalagi kalau mereka memiliki hubungan yang baik dengan kita Medos. Nah, yang ketujuh Medos, ini benar-benar unik, ini mirip banget dengan budaya Jawa, budaya bahkan Kalimantan Selatan, yaitu ada kata yang mana itu benar-benar digunakan untuk menghaluskan dan hampir mirip. Kalau kita dalam orang Jawa misalnya nggih gitu ya. Kalau kita orang Banjar inggih gitu ya. Nah, kalau di India Medos adalah ucapannya seperti ini. Ji gitu Medos. Ji itu iya tapi dalam kata halus. Kasarnya gimana Mas Agus? Kalau kasarnya adalah ha, atau kayak gini aja gitu, itu biasa gitu ya. Ha itu ya biasa sih tapi agak kasar, tapi kalau pengen respect halus itu ji. Bahkan kalau kita ingin memanggil nama seseorang gitu ya dengan lebih respect dan halus, itu bisa menggunakan seperti ini. Kalau seumuran Agus Ji ya, Dev Ji, Ravinder Ji, atau bisa juga kita misalnya seperti ini, Profesor Ji, Uncle Ji, Onti Ji, Baya Ji. Jadi kita tambahkan kata-kata Ji itu untuk menghaluskan panggilan kepada orang yang kita hormati Medos ya. Jadi benar-benar mirip sekali yang seperti yang ada di Indonesia, khususnya dari kata-kata iya Medos ya. Oke, kita masuk yang ke-8 Medos ya, tamu adalah raja. Sama seperti di Indonesia ketika kita mampir ke rumah orang ya, disuguhi makanan, minuman gitu ya. Nah, di India juga gitu Medos. Dan itu saya rasakan ketika saya mampir ke rumah Ravinder, ke rumah Basarat Bhai. Itu Masya Allah ya, dikasihkan makanan ya, minuman,
yang enak-enak, diminta menginap di situ. Jadi benar-benar tamu adalah raja, Medos. Dan mungkin Medos yang pernah ke India merasakannya gitu ya, ketika bertemu dengan teman. Dan ini adalah budaya yang luar biasa, Medos ya, yang saya pikir kesamaan yang sangat mirip dengan di Indonesia. Dan itu benar-benar menghangatkan hubungan kita dan semakin mempererat hubungan kita gitu ya. Walaupun kita berbeda jauh gitu ya, dan jauh di sana antara dua negara ini, Medos. Dan yang kesembilan ya, banyak yang mungkin melihat orang India jarang senyum, tapi Medos, kalau kita senyum, mereka juga bakal senyum gitu. Dan mereka juga biasa tersenyum ya, pastinya ya, tentunya dengan orang-orang yang istilahnya mereka kenal ataupun sesuatu yang juga lucu. Dan senyum ini juga menjadi bagian dari budaya mereka sebagai wujud tanda ramah, terbuka gitu ya. Dan juga bisa dikatakan ya senang gitu ya dengan kita, seperti itu, Medos. Jadi jangan ragu untuk tersenyum, tentu ya tersenyum dengan orang-orang yang memang kita anggap sudah dekat dan terpercaya, Medos ya. Jangan senyum dengan orang yang tidak kita kenal ya, ini justru sangat berbahaya, Medos. Dan yang terakhir, Medos, yang ke-10 adalah berpakaian yang sopan. Ya, berpakaian yang sopan di India itu seperti apa ya? Itu biasanya menutupi lutut gitu ya, menutupi yang namanya bahu gitu ya, alias menggunakan baju ataupun celana panjang gitu ya. Kalaupun perempuan menggunakan sari itu kelihatan perutnya tidak masalah ya, tapi memang itu pun juga sebenarnya masih ditutupi juga, Medos, kok ya, dengan yang namanya kain sari itu sendiri. Begitu juga dada itu juga nggak boleh kelihatan, dan itu biasanya untuk perempuan ditutupi dengan yang namanya dupatta. Jadi apalagi kalau ke rumah ibadah ya, kalau di Islam kita mengenal yang namanya menutup aurat ataupun pakaian-pakaian busana muslim gitu ya, yang pasti itu menutup aurat ketika memasuki masjid ataupun rumah ibadah. Di India juga begitu, Medos. Ada sopan santun ketika kita memasuki yang namanya rumah ibadah dari aspek berpakaian, termasuk juga berpakaian ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya seperti di kampus ataupun ada konferensi, pasti pakaian yang dipilih adalah seperti Nehru jacket untuk laki-laki gitu ya, dan juga menggunakan yang namanya misalnya kalau perempuan menggunakan sari ya, tapi memang sari yang benar-benar tertutup ya, perutnya hanya sedikit saja, Medos, terlihat. Itu biasanya dipakai oleh para profesor. Bisa juga mereka menggunakan kurti, Medos, kalau yang laki-laki menggunakan kurta dan juga Nehru jacket ataupun sekalian pakai jas gitu, Medos. Jadi memang berpakaian yang sopan juga menjadi penilaian ya dalam etika yang ada di India. Oke, Medos, itulah 10 poin terkait kesamaan etika ataupun norma yang ada di India dan Indonesia. Jadi, Medos, ada kesamaan ya, apalagi kita masih terbilang dari orang Asia Timuran gitu ya, ataupun budaya ketimuran lah kalau bisa kita sebut ya. Jadi masih ada yang saya rasakan ketika saya berada di Delhi, dan semoga tips-tips ataupun informasi ini bermanfaat ketika Medos berada di India, dan tentu saja semakin menghangatkan dan membawa hubungan yang baik antara kedua orang ya, antara orang Indonesia dan juga orang India, dan pastinya dua negara tersebut. Baik, Medos, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Kalau ada masukan, ide apa yang ingin dibahas, silahkan sampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bertemu lagi. Syukriya, Firmilengge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Agus Sofia, langsung dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Medos. Allah Hafiz.